Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nes Misnyakti Esker MK. Saya dosen Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi D3 Keperawatan Curup. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi. Dalam mengajar di Prodi Keperawatan Curup, saya diberi kesempatan untuk memegang beberapa mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan anak. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan anak, mahasiswa memahami tentang konsep dasar keperawatan anak, sistem perlindungan anak di Indonesia, konsep keperawatan anak sehat, konsep neonatus esensial, konsep hospitalisasi, dan konsep perawatan anak sakit. Kode mata kuliah keperawatan anak adalah WAT 5.07 dengan bobot SKS 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktik dengan tim pengajar Yosi Utario dan saya sendiri. Capaian pembelajaran program studi itu terdiri dari 7 item. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Berikutnya, menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, baik sehat, sakit, kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Keempat, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis. Kelima, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dengan yang dipilih dari berbagai metode yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data. Yang keenam, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang diukur. Yang berikutnya, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kinerja kelompok. Adapun capaian pada mata kuliah keperawatan anak ini terdiri dari: pertama, menguasai konsep dasar keperawatan anak. Kedua, menguasai sistem perlindungan anak di Indonesia. Ketiga, menguasai konsep keperawatan anak sehat. Keempat, menguasai konsep dasar neonatus esensial. Kelima, menguasai konsep hospitalisasi dan konsep perawatan anak sakit. Keenam, menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen. Ketujuh, menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Kedelapan, menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kesembilan, menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas. 10. Menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aman, nyaman, patologis dari sistem termoregulasi dan imun. 11. Konsep asuhan keperawatan bayi risiko tinggi. 12. Konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Yang terakhir adalah konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi. Sedangkan materi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak itu terdiri dari: 1. Memahami konsep dasar keperawatan anak. Kedua, konsep keperawatan anak sakit, komunikasi pada anak, peran perawatan anak, serta sistem perlindungan anak di Indonesia. Ketiga, tentang konsep tumbuh kembang. Keempat, konsep bermain. Kelima, materi MTBS dan MTBM. Keenam, konsep dasar imunisasi dan bimbingan anticipatory guidance. Ketujuh, aplikasi asuhan perawatan anak sakit dan konsep hospitalisasi.
Kedelapan, konsep neonatus esensial. Berikutnya, konsep asuhan keperawatan pada anak sakit dengan gangguan oksigenisasi patologis, sistem pernapasan, kardiovaskular, dan hematologi. Terus, konsep asuhan keperawatan bayi risiko tinggi. Selanjutnya adalah konsep gangguan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan pertanian, serta gangguan pemenuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan. Konsep asuhan keperawatan, gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemian, pencernaan, dan vaskular. Gangguan aktivitas patologis dari sistem persarapan dan muskuloskeletal, serta gangguan aman nyaman patologis dari sistem termoregulasi dan imun. Dan yang terakhir adalah konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Sedangkan metode dan media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah keperawatan anak itu adalah dengan menggunakan metode ceramah dengan media PPT, video pembelajaran cooperative learning, studi kasus, problem based learning center, dan student center learning. Untuk materi, mahasiswa bisa mengupload di Siakat, dan untuk pembelajaran praktek atau simulasi itu dilakukan di laboratorium. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada mata kuliah keperawatan anak ini diambil dari buku dengan referensi terbitan terbaru yang sebagian besar sudah tersedia di perpustakaan, dan jurnal dan artikel yang sudah dipublish atau dipublish dengan terbitan terbaru. Sedangkan sistem penilaian atau evaluasi itu terdiri dari yang pertama UTS 20%, UAS 20%, praktikum 30%, tugas individu dan kelompok 30%. Demikianlah pernyataan saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menunjukkan cuplikan dari pembelajaran mata kuliah keperawatan anak dengan materi konsep bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bunda. Baik, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah keperawatan anak. Ya. Untuk pertemuan ini kita awali dengan absensi. Jadi silakan absensinya diisi yang manual. Sedangkan untuk link di Siakat nanti itu saya yang akan mengisi. Oke, kita akan belajar tentang konsep bermain. Sebelum kita masuk ke materi konsep bermain, sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah ada dosen tim keperawatan anak yang mengajarkan tentang tumbuh kembang. Nah, ini untuk definisi bermain, ya. Definisi bermain di sini kita lihat secara definisinya secara teori, ya. Yang pertama adalah bermain cerminan kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan sosial serta medikasi yang baik untuk proses belajar. Terus bermain adalah secara alami bagi anak untuk mengungkapkan konflik dalam diri yang tidak disadarinya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita rangkum dari definisi atau pengertian tersebut, kita bisa merangkum bahwa saat bermain, anak itu mengungkapkan dirinya, kondisi dirinya. Dia bisa melakukan aktivitas, bisa mencapai perkembangannya, bisa mencapai pertumbuhannya, baik secara fisik, perkembangan baik secara intelektual. Nah, kita lihat dulu tumbuh kembang di sini. Kita lihat videonya. Oke, kira-kira siapa yang tahu anak ini sedang mengapa? Silakan, juga. Bermain, Bunda. Sedang bermain. Ya, itu anaknya sedang bermain. Di sini kita lihat anak ini usia prasekolah atau anak TK. Nah, artinya di bermain ini dia dipengaruhi oleh usia juga. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, di pelajaran sebelumnya sudah disampaikan faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan anak. Silakan, siapa yang menjawab? Becky, silakan. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu ada dua, Bunda. Ya. Yang pertama internal. Internal itu dari dalam anak itu sendiri, contohnya genetik. Ya. Lalu faktor yang kedua yaitu ada eksternal. Eksternal itu dari luar, seperti lingkungan. Benar sekali. Artinya ada internal dan eksternal. Internal itu artinya berasal dari diri anak, sedangkan eksternal berasal dari lingkungan.
salah satu lingkungan yang akan mendukung perkembangan anak adalah materi yang akan kita belajar ini adalah bermain. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi bermain, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kembali bentuk bermain. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bermain pada anak sakit. Jadi pembelajaran kita sebutnya itu ada bermain pada anak sehat, ada bermain pada anak sakit. Oke? Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan berhubungan dengan definisi atau konsep bermain yang akan kita pelajari? Sudah ada? Belum? Oke, karena belum terlalu luas materinya, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, pada anak bermain itu ada tujuannya ya, beda dengan anak ini, dia beda dengan orang dewasa. Dia bermain ada tujuan dan ada manfaatnya. Kita lihat dari sisi tujuannya. Yang pertama itu sebagai sarana anak untuk bereksperimen. Jadi saat bermain, anak bisa melakukan percobaan, di mana dengan percobaan itu akan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman baru bagi anak. Artinya nanti dia akan menemui, misalnya kita kasih alat permainan seperti play-doh, play-disin, dia akan membentuk gambar sehingga akan terbentuk model atau eksperimen yang nanti bisa dia pelajari untuk ke berikutnya. Yang kedua, sebagai sarana melatih anak untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi kalau dia bermain dengan kelompok atau dengan sesama teman, nanti dia berusaha untuk beradaptasi, menyesuaikan terhadap lingkungan. Apakah nanti dia bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Kita lanjut. Sedangkan yang tiga, sebagai sarana peniru bagi anak karena bebas berekspresi, menirukan berbagai hal yang ada di dalam imajinasinya. Artinya nanti jangan heran kalau kalian lihat ponakannya atau adiknya menirukan suara kodok, suara kelinci, suara kambing, terus dia meloncat seperti kelinci. Itu memang fasenya anak, ya. Yang keempat, sebagai sarana bagi anak untuk mengeksplorasi sehingga rasa ingin tahunya terpenuhi. Mengeksplorasi artinya menggali. Kenapa seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Apa alasannya seperti itu? Nah, ini memang usia anak sehingga anak nanti dengan orang dewasa atau dengan orang tuanya banyak bertanya, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Sehingga mereka akan belajar. Contohnya nanti kita lihat misalnya jalannya hati-hati, jangan sampai jatuh. Terus nanti kalau api panas, kita akan kasih tahu sehingga dia akan berusaha. Oh ternyata kalau didekatkan api itu panas, dia akan menjaga keselamatan dirinya sendiri. Oke, selanjutnya ini ada manfaat bermain. Nah, selain ada tujuan untuk bermain pada anak ini, dia ada manfaatnya. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan moral dan agama. Jadi nanti ada bermain di mana anak diminta simulasi peran. Di simulasi peran ini anak akan memerankan menjadi orang dewasa atau memasak atau nanti kalau dari segi agama dia akan menirukan bagaimana melakukan kegiatan keagamaan seperti sholat. Selanjutnya mengembangkan kemampuan motorik atau gerak. Jadi nanti anak saat dia bermain, dia akan menggunakan otot besar atau otot kecilnya. Saat dilakukan secara berulang, maka itu akan mengasah kemampuan motorik anak tersebut. Terus mengembangkan kemampuan kognitif dan daya pikir. Nah, kalau yang kognitif dan daya pikir ini itu sudah jelas ya. Ini contohnya saja saat kita memberikan permainan pada anak yang jelas adalah permainan ular tangga. Di mana pada permainan ular tangga anak akan mengembangkan kemampuan untuk berhitung. Misalnya ular tangga seperti anak TK ya, dia angkanya sederhana, tapi anak bisa misalnya dari ini dapat nilai dadunya 6, maka
maka anak akan berhitung 1 sampai 6. Selanjutnya mengembangkan kemampuan seni. Nah, kemampuan seni ini salah satunya adalah menulis atau melukis. Dengan menulis dan melukis, nanti anak juga itu selain dia bisa mencapai seninya lebih bagus, gambarnya lebih bagus, dia juga koordinasi dengan kemampuan motoriknya. Terus mengembangkan kemampuan bahasa. Nah, di kemampuan bahasa saat anak bermain itu ada komunikasi, ya, ada komunikasi, ada bentuk kata-kata yang dikeluarkan. Jadi nanti saat anak berteman dengan temannya, dia akan berkomunikasi, ada pertambahan kosakata di sana. Selanjutnya mengembangkan kemampuan sosial emosional. Nah, di permainan ini nanti di bentuk permainan akan dibahas perkembangan emosional. Bentuk permainan salah satunya nanti kalau anak berhasil bermain dia akan gembira, ya. Terus nanti juga sosial. Siapa yang bisa bantu saya yang ini? Ada perannya sebagai seperti profesi yang sedang kalian jalankan, ya. Ada yang perannya seperti orang sakit di sini. Boleh bantu Lola? Silakan. Oke, bermain peran dokter dan pasien atau bisa juga di sini ada perawatnya kalau berhubungan dengan kalian. Bagus untuk Lola. Nah, kalau yang ini kira-kira ada yang tahu tidak? Yang ini dia bermainnya objek yang di sekelilingnya. Kira-kira bermain apa dia ini? Ada yang tahu? Ada nggak? Oke, Ca, silakan. Bermain air di sungai. Oke, ini anak yang bermain air di sungai, dia menggunakan media yang sudah ada. Bagus untuk kita. Nah, ini untuk merangsang perkembangan sensorik, ya. Oke. Selanjutnya ada permainan berdasarkan karakter sosial. Nah, ini permainan karakter sosial ada uncovered fly, dan parallel fly. Jadi nanti kalau yang uncovered fly ini anak hanya mengamati teman yang sedang bermain tanpa adanya inisiatif untuk ikut berpartisipasi dalam permainan. Ini seperti video yang ada di depan tadi, artinya anaknya dia mengamati saja temannya yang bermain. Nah, ini selanjutnya ada solitary fly. Anak tampak berada dalam kelompok bermain, tetapi anak bermain sendiri dengan alat yang dimiliki. Ini biasanya permainannya tidak ada komunikasi yang ini, tidak ada komunikasi, tapi dia punya alat sama, dia menyusun balok sehingga terbentuk. Ya, selanjutnya parallel fly. Anak menggunakan alat permainan yang sama, tetapi antara satu dengan yang lainnya tidak ada satu sama lainnya, tidak ada kontak. Artinya dia menggambar, ya, tapi dia dalam grup sama. Atau ini biasanya saat kita dilakukan lomba menggambar, lomba mencetak gambar pada nanti. Selanjutnya ini ada associative side. Ini memainkan peran sebagai ibu rumah tangga, misalnya masak-masak sendiri saja, tidak ada komunikasi dia, terus tidak ada terorganisir. Selanjutnya cooperative fly, ini bentuk permainan yang ada aturannya, artinya seperti sepak bola, itu mana yang jadi gawangnya, mana menyerang, ada pemain tengahnya, itu sudah ada aturan. Nah, di permainan inilah nanti anak akan tahu, oh peran saya ini, jadi saya tidak boleh mengambil peran orang lain. Oke, ini ada ciri-ciri alat permainan pada anak. Ini diklasifikasikan ya, alat permainan pada anak itu kita lihat berdasarkan usia. Ada usia 1 tahun ke bawah, ada usia 12 sampai 24 bulan, ada usia 25 sampai 36 bulan, ada usia 37 sampai 72 bulan. Dan pada anak ini dia disesuaikan dengan usia. Jadi nanti
di terakhir ya, sebelum saya tutup pembelajaran ini, kita akan diskusi tentang kasus. Kasus ini kasus pada anak yang sakit di rumah sakit. Nah, berdasarkan materi ini, kalian lihat nanti, oh anak ini cocoknya bermain apa, tapi sesuaikan dengan kontraindikasi penyakitnya. Jadi silahkan dilihat ya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Silakan Sinta, silakan bertanya. Apa aja stimulasi yang diperlukan saat bermain? Pertanyaannya, apa saja stimulasi yang diperlukan saat bermain? Saya luruskan ya. Maksudnya apa saja bentuk ya, bentuk stimulasi saat bermain. Nah, banyak bentuk stimulasinya ya. Tapi stimulasi itu ditujukan kita mau meningkatkan atau merangsang perkembangan anak yang bagian apa. Kalau kita lihat di pelajaran KPSP atau Denver, itu ada beberapa item yang akan kita stimulasi. Masih ingat? Siapa yang masih ingat itemnya? Bantu saya. Itemnya. Item yang akan distimulasi. Yang pertama, bahasa ada lempar. Kedua, motorik halus, motorik kasar ya. Selanjutnya sensorik itu ya, perapaan. Secara garis besarnya kalau tidak salah saya ya, salah satunya sudah disebutkan tadi. Itu ada bahasa dan sosial ya, terus ada kognitif, motorik halus dan motorik kasar. Waktu kita belajar, waktu kalian belajar motorik ya, yang berhubungan dengan motorik di pelajaran keperawatan dasar, itu motorik halus dan kasar ya, ada halus dan kasar. Nah, kalau yang belajar motorik kasar itu artinya kita anak melakukan aktivitas fisik, salah satu contohnya adalah menendang bola ya, bermain menendang bola. Tetapi menendang bolanya tidak ke arah gawang, jadi belum teratur. Itu motorik kasar. Kalau motorik halus, saat anak diminta menendang bola ke arah gawang atau saat anak diminta untuk belajar menulis. Oke. Paham sampai di sini? Paham. Kita lanjut? Oke, sudah SPK-nya. Nah, sekarang coba ini gambar apa? Siapa yang tahu? Silakan. Gambar saat bermain anak di rumah sakit, Bun. Oke, benar. Terapi bermain anak di rumah sakit yang dilakukan oleh perawat ruangan. Oke. Ini untuk terapi bermain anak di rumah sakit, kita lihat dari secara definisinya ya. Terapi bermain adalah usaha membuat tingkah laku yang bermasalah dengan penempatan anak dalam situasi bermain. Artinya nanti bukan hanya perilakunya saja, saat anak sakit dia akan mengalami stres atau tekanan. Untuk menghindari stres tekanan yang akan membuat perilaku anak menjadi agresif atau marah, maka diterapkanlah terapi bermain. Terus terapi bermain pada anak di rumah sakit itu ada prinsipnya. Yang pertama itu energi esa atau tapa itu dianjurkan untuk anak jangan terlalu banyak membuang energi, karena anak fase penyembuhan butuh energi, jadi bermainnya sebentar tapi dia bisa merangsang perkembangan. Selanjutnya waktunya tidak boleh menggunakan jam istirahat, artinya waktu anak tidur, anak harus tidur. Yang ketiga, ruangan untuk bermain. Ruangan untuk bermain anak saat dia dihospitalisasi diciptakan atau dibuat semaksimal mungkin seperti anak berada di rumah. Artinya ada gambaran anak bermain, bisa juga di dindingnya dibuat seperti ada gambar burung dan sebagainya. Terus yang
tempat teman bermain, nah usianya tidak boleh terlalu senjang sehingga nanti ada interaksi di antara anak satu dengan anak yang lain. Jadi kita tidak boleh mengambil usia toddler dengan usia sekolah. Jadi kalau usia balita, usianya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu masih masuk ya. Kelima, tidak ada kontraindikasi. Misalnya bermainnya menggunakan energi yang banyak. Contohnya pada pasien dengan sakit tifoid, dia harus banyak istirahat. Masa bermainnya bisa bermain di tempat tidur. Kalau usianya masih muda, gunakan bermain boneka tangan saja dengan waktu yang kita atur atau kita batasi. Yang keenam, ada reward, berikan penghargaan agar anak termotivasi. Artinya bisa bentuk ujian atau bentuk makanan, ya, sehingga anak mau bermain tapi tidak ada bentuk kontraindikasi. Oke, sekarang silakan bagi kelompok untuk kelompoknya. Oke, sudah terbentuk kelompok. Saya minta dari ketiga kelompok ini membahas dari kasus yang sudah saya buat di sini. Saya minta nanti perwakilan dari kelompok menjawab pertanyaan ini, menyebutkan pertanyaan berdasarkan kasus ini ya. Kasusnya ruangan rawat anak terdiri dari 4 kamar. Kamar 1 diisi oleh anak D, laki-laki usia 4 tahun dengan diagnosa medis diare. Kamar 2 diisi oleh anak L, perempuan usia 7 tahun dengan diagnosa medis sindrom nefrotik. Kamar 3 diisi oleh anak X, perempuan usia 8 tahun dengan... Saya kasih waktu ya, sebentar. Saya kasih waktu 5 menit, silakan. Dari kasus tadi Bunda, anak-anak saja yang dapat digabungkan pada terapi bermain. Yang pertama yaitu kamar 1 dan kamar 4. Dikarenakan kamar 1 dan kamar 4 itu jarak umurnya itu berdekatan Bunda. Yang satu umur 4 tahun dan di kamar 4 umur 5 tahun. Kasus yang ada itu disatukan dari kamar 1 dan 4 itu permainannya yaitu boneka tangan, dan kamar 3 dan 2 itu permainannya menggambar. Silakan. Dari kelompok kami pun memilih pasien dengan diare laki-laki umur 4 tahun, kemudian bisa digabung bermain dengan anak di kamar 4 perempuan 5 tahun dengan sakit tifoid Ya. umur 5 tahun. Jadi rentang umur 4 sampai 5 tahun bisa diajak bermain mewarnai. Bagus untuk kelompok ini. Oke, baik. Kita sudah bahas tentang bermain. Tadi ada bermain pada anak sehat konsepnya, ada bermain pada anak sakit. Nah, sekarang kita simpulkan dari pembelajaran kita di sini. Yang bisa kita simpulkan adalah secara bermain itu adalah dilakukan pada anak sehat, anak sakit. Bermain adalah bentuk anak menampilkan atau mengekspresikan perasaannya, artinya atau aktivitasnya. Terus manfaatnya bermain itu bisa kita lihat nanti dari segi pertumbuhan atau perkembangan berdasarkan dempet, ada motorik halus, kasar, bahasa, sosial ya. Terus ada yang ketiga, terapi bermain pada anak sakit yang bisa diterapkan dengan prinsip-prinsip yang tidak ada kontraindikasinya. Baiklah, itu materi kita belajar hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan simulasi tentang terapi bermain. Jadi untuk simulasi tentang terapi bermain, saya minta di setiap kelompok itu membuat proposal dulu. Proposalnya boleh nanti dikonsultan. Contoh proposal dan materi PPT ini sudah ada di Syahak, boleh di-download. Pertemuan berikutnya silakan untuk disiapkan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.